Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya. Saya mengampu mata kuliah digitalisasi Al-Quran dan Tafsir. Kebetulan pada semester ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar mata kuliah lintas prodi ya. Biasanya saya mengajar di prodi informatika. Kemudian pada semester ini saya diberikan mata kuliah yang itu di luar prodi, tapi tentunya masih berkaitan dengan bidang ilmu saya. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah tidak asing dengan kata digitalisasi ya, di mana digitalisasi ini merupakan proses untuk mengubah informasi ya dari format yang sifatnya analog ya menjadi format digital, baik itu nanti dalam bentuk e-book maupun dalam bentuk yang sekarang sudah lebih dikembangkan lagi dalam bentuk aplikasi ya. Jadi sekarang semuanya sudah berbasis aplikasi. Nah, saya akan mengulas sedikit sejarah berkaitan dengan digitalisasi Al-Quran, di mana pada abad ke-20 ini muncullah teknologi komputer ya. Jadi baru-barunya muncul komputer itu di abad ke-20. Waktu itu saya ingat betul ketika saya masih sekolah itu masih menggunakan disket ya, dan diawali dengan Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 dan seterusnya. Sekarang perkembangan komputer sudah sangat pesat ya, bahkan bentuknya saja sekarang sudah tidak seperti dulu ya, lebih simpel ya. Nah, kemudian setelah komputer muncul, waktu itu ada perkembangan yaitu masuknya internet ya. Dulu internet ini sangat-sangat dicari oleh orang ya. Bahkan kami rela antri untuk mendapatkan internet, dalam artian kita menyewa, karena dulu dalam bentuk sewa gitu. Begitu juga komputer. Komputer dulu itu sewa per jam ya. Kemudian itu muncullah internet. Kemudian di sana kita mengenal dunia online, mengenal Mbah Google ya, mengenal medsos-medsos yang itu sifatnya apa ya, dulu ingat saya tuh namanya ada Friendster begitu ya. Kemudian ada blog ya, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi dengan perkembangan internet maka digitalisasi itu semakin pesat gitu ya. Yang awalnya dulu hanya dalam bentuk e-book ya, dalam bentuk Word atau PDF. Kemudian setelah itu perkembangan internet muncullah situs-situs ya, situs-situs yang berkaitan dengan digitalisasi, karena semua yang sudah masuk di dalam internet itu sudah masuk dalam kategori digitalisasi seperti itu. Nah, muncullah waktu itu selanjutnya muncul HP Android ya. Dengan kemunculan HP Android ini perkembangan digitalisasi semakin pesat, kemudian semakin simpel, perkembangan internet juga semakin cepat, maka kombinasi antara internet dengan Android ini sangat berdampak kepada digitalisasi, baik itu digitalisasi Al-Quran maupun digitalisasi yang lain ya. Bahkan dengan adanya Android sekarang kita bisa menggenggam semua data itu dalam genggaman. Jadi kalau mungkin di awal-awal digitalisasi Al-Quran, kalau kemudian kita melihat misalnya tahlilan ya atau ngaji Yasin, kemudian ada orang yang membuka HP, wah ini kok ngaji Yasin orang ini buka HP ya. Kalau kemudian berpikir negatif, ini bisa terjadi salah paham. Padahal sekarang sudah banyak ya digitalisasi Al-Quran, jadi orang membaca Al-Quran itu lewat media HP Android seperti itu. Jadi memang sejarah digitalisasi ini sangat pesat karena sekarang sudah dalam bentuk aplikasi-aplikasi.
kitab sudah ada di aplikasi, Al-Quran sudah ada di aplikasi, tahlil sudah ada di aplikasi, dan hampir semua itu sudah ada di aplikasi seperti itu. Itu sejarah singkat berkaitan dengan digitalisasi Al-Quran. Nah, kenapa sih kita perlu digitalisasi? Urgensinya apa? Yang pertama adalah memudahkan akses. Ya, dengan adanya digitalisasi kita bisa mengakses di mana saja dan kapan saja ya, tanpa ada batasan waktu. Dengan catatan satu apa? Harus ada akses internetnya. Walaupun ada beberapa digitalisasi yang memang itu bisa digunakan ketika tidak internet, karena sekarang ada aplikasi yang sifatnya offline dan offline. Contoh e-book, kalau sudah di-download kita bisa menggunakan dalam bentuk yang offline ya. Kemudian ada beberapa Al-Quran digital ya yang itu sudah bisa digunakan dalam mode offline seperti itu. Jadi dengan adanya digitalisasi ini akan mempermudah akses kapan saja dan di mana saja kita bisa menggunakan ya. Bahkan mungkin sekarang hampir tidak ada tempat yang tidak ada akses internet ya mungkin ya. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan proses penyebaran. Dengan adanya digitalisasi ini akan mempercepat proses penyebaran, mempermudah proses penyebaran. Jadi mungkin dengan adanya digitalisasi sekarang proses penyebaran informasi itu sangat-sangat cepat ya. Begitu juga berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, jadi memang digitalisasi ini sangat mempercepat sekali proses penyebaran informasi ya, proses penyebaran ilmu, proses penyebaran hal-hal yang berkaitan dengan informasi saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam. Dengan adanya digitalisasi Al-Quran ini akan mempermudah dalam proses pemahaman ajaran Islam. Apalagi sekarang memang ya di dalam Al-Quran digital itu sudah banyak digitalisasi Al-Quran yang itu dalam versi-versi yang berbeda. Mungkin di awal itu hanya bentuk teks Arab, kemudian ada sekarang muncul makna, kemudian setelah itu dalam makna bentuk berbahasa asing, dalam bentuk berbahasa Inggris. Kemudian dengan perkembangan digitalisasi Al-Quran sekarang ada bentuk dia bagaimana cara membacanya, bagaimana hukum-hukumnya di dalam bacaan-bacaan. Jadi ini yang akan mempermudah penyebaran dan mempermudah pemahaman berkaitan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah kita masuk pengertian secara lebih detail ya, di mana digitalisasi ini adalah proses konversi ya, konversi informasi dari bentuk fisik, nah ini ke dalam bentuk analog dalam format digital. Nah ini ada 4, di mana yang pertama adalah pemindahan teks, kedua adalah penyimpanan, kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas, yang keempat adalah interaktivitas. Nah, dalam digitalisasi ini akan mengubah teks Al-Quran dan tafsir ke dalam format digital. Tentunya diketik dulu ya, tidak kemudian ujung-ujung muncul dalam bentuk format digital. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan AI sekarang mungkin di dalam ChatGPT ya, kita misalnya tolong tuliskan saya surat Al-Fatihah. Nah, itu akan muncul langsung surat Al-Fatihah. Tentunya kita tidak bisa langsung mentah-mentah mengambil karena khawatir AI itu masih butuh dianalisa seperti itu. Apakah sesuai atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan proses penyimpanan, di mana teks yang dalam bentuk Arabik tadi, kemudian dalam bentuk Latin tadi, ini ada di dalam sebuah database, di mana database ini adalah kumpulan
ya data-data yang berkaitan dengan Al-Quran tadi. Tentunya ada relasi antar tabel. Contoh misalnya ada tabel yang memang itu isinya adalah teks Arab. Kemudian ada relasi dengan teks artinya, ada teks surat. Nah, gitu. Jadi akan disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda yang itu disatukan dalam bentuk namanya database. Jadi database itu sederhananya adalah kumpulan dari beberapa tabel yang berinteraksi. Kenapa? Tadi misalnya ada tabel surat, tabel juz 1 itu ada surat apa saja. Di dalam surat itu ada ayat mungkin kalau ingin lebih detail lagi. Modelnya seperti itu. Kemudian ada bacaan, ada arti. Nah, itu adanya tabel yang saling berinteraksi. Berelasi ya. Kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas. Ini akan mempermudah pengguna untuk mengakses teks melalui perangkat seperti PC ya. Mungkin jarang sudah ya sekarang menggunakan komputer atau laptop ya, kemudian tablet, kemudian smartphone lebih banyak sekarang. Itu teman-teman menggunakan smartphone dalam melakukan akses ya, baik itu akses Al-Quran digital maupun digitalisasi yang lain. Kenapa? Karena hanya digenggam tanpa ribet ya. Mungkin kalau PC dan laptop ini bisa digunakan di satu tempat tertentu, tapi kalau kita ingin lebih mudah lagi, biasanya kita akan download ya. Kita akan download dalam bentuk aplikasi yang itu sudah ada di dalam smartphone. Kemudian yang terakhir yaitu interaktivitas, di mana ini akan menyediakan fitur interaktif seperti pencarian, anotasi, dan pembacaan audio. Jadi sudah banyak perkembangan yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa perkembangan aplikasi, perkembangan digitalisasi Al-Quran itu sudah ada fitur pencariannya, ada fitur klasternya, ada juz 1, juz 2, kemudian ada anotasinya, kemudian ada bagaimana sih cara membaca dan hukum-hukum yang ada di dalam teks bacaan Al-Quran. Oke. Kemudian selanjutnya sedikit akan mengulas sejarah dalam ilmu agama ya, di mana ya pada tahun 1980 ini merupakan proyek Al-Quran digitalisasi pertama, yaitu dalam bentuk e-book ya, dalam bentuk e-book. Kemudian ada penerbitan software pada tahun 1990 ya. Kemudian ada website atau aplikasi. Setelah itu sekarang ini sudah banyak bermunculan aplikasi-aplikasi. Mungkin dulu seingat saya itu periode pertama, kemunculan pertama itu dalam bentuk e-book, kemudian setelah itu ada Wikipedia ya, ada dalam bentuk situs, kemudian sekarang sudah banyak dalam bentuk aplikasi-aplikasi berbasis Android. Oke. Nah, kenapa sih penting digitalisasi dalam Al-Quran dan tafsir ya? Yang pertama aksesibilitas ya, jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian penyebaran ilmu ya, mempermudah pemahaman. Jadi kalau kita bisa belajar tentunya dengan Al-Quran dan tafsir yang memang sudah terverifikasi dengan, contohnya misalnya kalau saya baca itu di Al-Quran Kemenak misalnya. Kenapa? Karena bisa saja Al-Quran, digitalisasi Al-Quran itu lebih rentan dimanipulasi atau sumbernya nggak jelas. Kenapa? Karena semua bisa membuat software gitu ya. Bisa saja non-muslim misalnya membuat software. Nah ini kan bisa berbahaya, maknanya mungkin bisa dirubah ya kan, karena kita nggak tahu. Jadi gunakan Al-Quran dan tafsir yang itu memang sudah terverifikasi dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian dan studi. Dengan adanya digitalisasi Al-Quran ini akan mempermudah proses penelitian dan studi ya. Penelitian berkaitan dengan
ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian yang keempat adalah pelestarian ya. Jadi dengan adanya digitalisasi ini adalah bagian salah satu pelestarian ya, khawatir mungkin suatu saat ini sudah nggak ada kertas ya. Jadi dengan adanya Al-Quran dan tafsir ini akan melestarikan Al-Quran dan tafsir dalam bentuk digital. Tentunya akan ada perkembangan-perkembangan. Kenapa? Karena dalam dunia aplikasi ya, dunia aplikasi itu ada beberapa, kalau kemudian sistem atau aplikasi itu tidak diupdate, tidak akan support kepada ini perangkat-perangkat HP yang baru misalnya. Ada ketika kita membuat aplikasi itu support di Android, tapi di OS lain dia tidak support. Atau nanti ada perkembangan lagi. Nah, itu bisa saja tidak support. Maka memang terus ada penelitian dan studi di bidang Al-Quran dan tafsir untuk mengikuti perkembangan aplikasi agar tetap terlestari. Karena bisa saja yang dibuat sekarang itu 5 atau 10 tahun lagi atau bahkan 1 tahun lagi ini sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena sudah ini perangkat-perangkatnya sudah tidak support dengan HP atau handphone pengeluaran terbaru ya. Oke, terima kasih materi ya, materi yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk diskusinya kita bisa ketemu di, baik kita bahas di Telegram maupun kita bahas di e-learning atau kita bahas tatap muka ya di pertemuan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.